Oke guys, balik lagi di channel saya. Saya pakai Dika. Oke guys, balik lagi di channel saya 7 Naga. Jadi kali ini saya akan sharing sedikit tentang pH dan TDS guys, untuk mengukur kualitas air, khususnya air untuk ikan arowana super red ya guys ya. Jadi secara teori saya boleh bacakan yang ini ya guys ya. Ini adalah catatan yang sudah saya rangkum tentang pH. Saya juga istilahnya masih belajar guys ya. Jadi ini airnya baru hari ini saya ukur pH sama TDS nya. Setelah saya ukur hasilnya cukup baik untuk pelihara ikan arowana super red. Karena apa? Karena sesuai teori seperti yang saya tulis ini guys, ini sudah mumpuni untuk pelihara ikan arowana super red ya guys ya. Jadi kita belajar dulu tentang pH nih. Jadi pH itu adalah singkatan ya guys ya, singkatan dari power of hydrogen. Artinya ukuran untuk menilai tingkat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Jadi skala dari pH ini 0 sampai 14. Titik netralnya itu 7. Jadi kalau misalnya asam dia di bawah 7. Kalau misalnya dia basah itu di atas dari 7. Dan contohnya kayak asam cuka itu pH-nya 2. Karena asamnya terlalu asam banget gitu kan, itu pH-nya 2. Jadi kalau misalnya di atas dari 7 itu bersifat basah gitu, udah menuju ke basah. Itulah secara teori. Saya juga tidak tahu guys ya ini dari teori siapa, tapi saya belajar, saya pelajari dari jurnal-jurnal. Ya seperti itu saya dapatnya guys ya. Jadi kalau pH yang disarankan untuk air minum sesuai dengan WHO ya guys ya, itu pH-nya sekitar 6,5 sampai 8,5. Jadi itu aman untuk diminum. Seperti Menteri Kesehatan itu 6,5 sampai 8,5 pH-nya, itu baik untuk diminum. Tapi kalau misalnya 9 gitu kan, itu udah bersifat basah, terlalu basah, itu tidak baik untuk kesehatan gitu ya guys ya. Sesuai dengan teori ini ya guys ya yang sudah saya dapat. Nanti kalau teman-teman pengen belajar lagi boleh lihat jurnal-jurnalnya guys ya. Jadi saya pelajari juga, ternyata di habitat asli ikan ini untuk pH air sendiri itu 6 sampai 7 pH-nya, 6 sampai 7. Jadi kalau misalnya di kita ada pH-nya 6,5 misalnya atau 7, itu masih bisa untuk pelihara ikan arowana super red. Terus di satu penelitian juga teman-teman ya, saya ambil jurnalnya dari skripsi, itu pH airnya di suatu peternakan di Kapuas Hulu sana itu 6,8 sampai 7,5 pH airnya di peternakan itu. Terus saya pelajari lagi, saya cari info lagi, ada satu peternakan atau pengembang biakan arowana di Bogor. Nah, itu pH airnya 7,7. Terus sesuai dengan, kan ini ikan arowana ini udah dilindungin teman-teman kan, dilindungin oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga membuat yang namanya peraturan pemerintah untuk pengembangan ini. Jadi pemerintah menyarankan untuk kalau misalnya mau mengembangkan ikan ini untuk pH airnya 5,5 sampai 7,5 gitu ya guys ya. Itu sesuai teori. Nanti kita mau ukur ini apakah air yang saya buat untuk ikan arowana ini sesuai dengan yang saya bacakan tadi, teori-teori yang tadi ya guys ya. Oke. Yang selanjutnya nanti kita bahas tentang TDS. Oke guys, jadi ini sudah saya sediakan 3 cangkir atau 3 gelas untuk
air ya guys ya. Jadi ini air dari keran. Saya mau bandingin bagaimana pH air dari keran. Ini udah saya endapkan, udah layak untuk masuk ke akuarium. Ini setelah berada di akuarium gelasnya ya guys ya. Jadi yang pertama kita mengukur pH air dari keran. Untuk alat pH tersendiri yang ini guys, ini mereknya ya guys ya, Mediatek. Jadi untuk range untuk kesalahannya itu 2%. Saya lihat dari buku pedomannya. Jadi ini alatnya harus sebelum kita gunakan harus di standarisasi dulu. Ada bubuk-bubuk gitu guys ya. Di istilahnya nanti setelah beli itu ada buku panduannya, harus disesuaikan dulu dengan buku panduannya guys ya. Jadi kita langsung celupkan ke sini. Ini air dari keran ya guys ya. Air dari keran. Boleh teman-teman lihat ini berapa nih guys. Ini pH-nya iya turun lagi 6, berapa? Ini 6,5 ya guys ya untuk pH air dari keran. Kita catat dulu ya guys ya. 6,4 ini. Sekarang udah turun lagi. 6,4 nih. 6,4 ya guys ya. Ya, 6,4. Air dari keran 6,4. Oke guys, jadi ini kita mau coba ngukur yang dari tank ini guys. Yang dari pengendapan saya, air saya, berapa sih pH-nya? Jadi ini sudah saya bersihkan, sudah saya lap. Kita coba mau lihat berapa sih pH-nya. Oke, kita tunggu guys ya. Berapa jumlah pH-nya? Jadi ini alatnya tidak boleh semua langsung dimasukkan ke airnya ya guys ya. Ada batas-batasannya nih. Ini 7,4 guys. 7,4. Wah, ini 7,4 ya guys ya. Bisa teman-teman lihat perbandingannya guys ya. Nah, ini pH-nya ternyata setelah diendapkan dan dikasih filter dan aerator, pH-nya naik. Artinya apa? Kan kalau di bawah dari 7 itu bersifat asam. Berarti dia udah mengarah ke netral. Artinya secara praktek untuk pengendapan ini berpengaruh untuk kualitas air ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pelihara ikan harus mengendapkan air minimal 3 hari ya guys ya. Oke, ini buktinya ya guys. Jadi semakin lama kita endapkan itu airnya semakin baik. Oke, berarti itu 7,4. Kita catat dulu ya guys ya, 7,4. Oke guys, jadi kita mau ukur pH air dari tank yang ini guys. Jadi akuarium yang ini saya ambil airnya, saya masukkan ke gelas ini. Oke, kita mau lihat berapa sih pH-nya. Ini sudah saya bersihkan guys ya, supaya pengukurannya lebih akurat. Kita mau lihat apakah dia pH-nya naik atau turun atau tetap atau sama gitu. Iya, ini pH-nya 7,0 ya guys ya. Artinya apa? Artinya airnya cukup baik untuk pelihara ikan arwana sesuai dengan teori-teori yang tadi ya guys. Sesuai dengan penelitian, juga sesuai dengan habitat aslinya guys ya. Ini 7,0 ya guys ya. Oke, 7,0. Kita catat dulu ya guys, 7,0. Oke guys, jadi saya senang juga ya guys ya teman-teman. Ternyata air yang saya gunakan untuk ikan ini sudah pH-nya ya guys ya. Tapi untuk unsur-unsur yang lain belum saya ukur. Jadi untuk pH-nya sendiri ini sudah cukup baik untuk pelihara atau mengembangkan ikan arwana super red. Karena kita sudah ngelihat tadi ya teman-teman, air dari keran itu 6,4. Padahal kalau di habitat aslinya sesuai dengan jurnal yang saya baca-baca itu 6 sampai 7. Artinya 6,4 itu di atas 6 sudah baik untuk
pengembangan ikan Arowana Super Red. Terus setelah diendapkan itu pH-nya meningkat menjadi 7,4, meningkat 10. Artinya apa? 7,4 ini udah menuju ke air yang lebih netral gitu, tidak basah dan tidak asam. Kemudian setelah di dalam akuarium, setelah kita ukur tadi airnya menjadi netral gitu, 7,0 atau 7,1 tadi kan sudah kita lihat bersama. Artinya apa? Untuk dari segi pH air kita telah dinyatakan lulus, istilahnya guys ya, lulus untuk mengembangkan atau memelihara ikan Arowana Super Red. Oke, kemudian kita mau lihat dari segi TDS-nya. Dari segi TDS-nya ya teman-teman ya. Saya mau lihat contekan lagi dari sini. Apa sih itu TDS? Jadi saya selama 1 minggu ini korek-korek apa itu pH, apa itu TDS. Karena sebenarnya saya itu bukan orang perairan ya guys. Saya itu orang ekonomi lah, orang ekonomi yang hobi dengan ikan Arowana Super Red. TDS itu singkatan ya teman-teman ya. Artinya total dissolved solid atau jumlah zat padat terlarut. Jadi kalau WHO itu menyatakan TDS itu adalah jumlah zat padat terlarut baik berupa ion-ion, organisme senyawa maupun koloid di dalam air. Artinya zat-zat yang ada dalam air ini yang tidak bisa kita lihat dengan mata gitu. Jadi berapa sih zat-zatnya gitu, seperti apa besarannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk satuannya sendiri itu miligram per liter. Jadi untuk air bersih yang untuk diminum itu, untuk TDS-nya sendiri itu sesuai dengan anjuran WHO di bawah dari 300 ppm atau part per million ya guys ya. Kalau itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia miligram per liter. Sedangkan menurut kita di negara kita ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan itu yang diperbolehkan maksimumnya itu 500 mg per liter. Artinya di atas 300 boleh sampai 500, tapi di bawah 500 di atas 500 tidak disarankan untuk diminum. Itu untuk diminum ya teman-teman. Jadi itulah kualitas air bersih. Untuk pelihara ikan seperti ini saya cuman bisa memberikan data satu. Saya lihat-lihat di literatur yang ada dari jurnal-jurnal, dari skripsi juga, dan penelitian. Saya tidak dapat menemukan TDS-nya, jumlah TDS-nya. Yang saya bisa dapat itu informasi tentang pH. Itu banyak kita bisa belajar tentang pH dari literatur yang ada ya. Saya cuma punya data dari salah satu PAM di Bogor. Jadi pengembangannya ini menggunakan TDS itu 149 mg per liter. Nah, kalau misalnya nanti kita ukur ini TDS-nya istilahnya di bawah 300, artinya masih layak untuk kita gunakan memelihara ikan Arowana Super Red ya teman-teman ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar cerita, kita langsung ukur berapa TDS-nya guys ya. Oke, untuk TDS-nya sendiri kita menggunakan merek TDS Mediatek. Ini sama juga sesuai dengan modul yang diberikan. Ini masih ada rentan kesalahan tapi tidak terlalu besar ya guys ya. Ayo pertama kita langsung on kan. Ini dari keran. TDS-nya itu ya 324 ya teman-teman ya. Bisa ngelihat nggak teman-teman? Bisa ya? Kelihatan kan? Oke. Kemudian kita mengukur TDS kita ambil langsung dari tanknya yang udah diendapkan. Ini berapa ya? 349. Kelihatan teman-teman ya? 349. Oke. 349 kita catat dulu. 349. Kemudian ini setelah di dalam tank. Ini
berapa nih? 335. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan teman-teman ya? 335. 335 ya? 335 ya teman-teman ya. 335. Oke guys, jadi setelah kita ukur gelas 1, gelas 2, gelas 3, TDS-nya itu di bawah 500. Artinya apa? Udah masuk dalam kategori air bersih lah. Berarti tidak terlalu tidak membahayakan untuk pelihara ikan arawan super red. Jadi kalau di salah satu pam yang di Bogor tadi itu memang mungkin udah diolah lebih baik lah gitu untuk airnya, jadi sehingga TDS-nya itu 149 mg per liter. Kalau ini 335 ya teman-teman ya. Artinya tidak menjadi masalah kalau kita gunakan untuk pelihara arawan super red, karena di bawah dari standar, karena masuk kategori, bukan di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini masih masuk kategori air bersih sesuai dengan yang dibuat oleh kementerian itu tadi ya teman-teman ya. Oke. Jadi pH dan TDS ini penting kita ukur untuk ikan arawan super red kita ya teman-teman. Kalau TDS-nya tinggi itu rentan penyakit, TDS-nya terlalu rendah juga rentan terhadap penyakit. Kalau TDS-nya, pH-nya teman-teman, kalau pH-nya tinggi itu rentan penyakit, rendah juga rentan penyakit. Kalau misalnya TDS-nya, saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang ini. Artinya kalau di bawah 300 itu baik sekali menurut WHO. Tapi kalau misalnya di bawah 500 ke bawah gitu ya teman-teman ya, itu baik menurut kementerian. Dan sesuai dengan salah satu pam yang saya bilang tadi itu 149 mg per liter, itu istilahnya kita mendekati lah teman-teman kan, mendekati ke sono. Artinya ya ini masih layak untuk kita gunakan sebagai media memelihara ikan arawan super red. Kalau teman-teman mau lebih bagus, mending nanti diundang orang-orang yang memang ngerti tentang air dan fokus tentang air gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel 7 Naga supaya saya semangat terus untuk membuat video-video yang lainnya teman-teman ya. Oke, salam arawan super red.